Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayah Allah yang sampai hari ini masih dititipkan kepada kita. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, mumpung masih dititipkan Allah kepada kita, maka kita pergunakanlah kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita ini dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu luas, begitu banyak, begitu berlimpah ruah, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'uddu ni'matallah, tidak ada satupun manusia yang mampu menghitung nikmat Allah. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah lidah kita ini, bibir kita, mulut kita merasa enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, jika bibir ini, lisan ini, mulut ini enggan untuk bersyukur kepada Allah, maka percayalah Allah juga akan enggan memberikan, menambah kenikmatan itu kepada kita. Bahkan Allah memberikan ajar kepada kita, maka bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bersyukurlah yang membuat kita tenang, bersyukurlah yang membuat kita bahagia, bersyukurlah yang membuat kita adem ayem. Bukan tenang yang membuat kita bersyukur, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bahagialah, tapi bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bosan juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya jangan pernah bosan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan untuk mengikuti perilaku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah bosan kembali untuk cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita tidak bosan untuk berselawat, kita tidak bosan untuk mengikuti perilaku Rasul, kita tidak bosan untuk cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Rasul, mudah-mudahan kita lah nanti di akhir yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan ketika di hari kiamat nanti, di akhir-akhir penghujung kita menginginkan agar ada sosok manusia yang bisa menolong kita. Tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak paham. Kita hanya menginginkan, tapi kita tidak ada rasa berjuang bagaimana agar seseorang itu benar-benar menolong kita nantinya. Karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa tolong kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang mau ditolong oleh Nabi Muhammad SAW, maka ikuti perilaku Rasulullah. Senantiasalah berselawat kepada Rasulullah. Cinta dan sayanglah dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudahkah hari ini bibir kita, lidah kita, lisan kita gemar berselawat? Sudahkah hari ini
kita, lisan kita, mulut kita basahi dengan menyenandungkan selawat Nabi kepada Rasulullah SAW. Sudahkah hari ini perilaku kita, tingkah laku kita mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW? Sudahkah hari ini diri kita mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita belum, mana mungkin kita akan diberikan pertolongan, mana mungkin kita akan diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sadar diri itu lebih baik daripada menyombongkan diri. Ayo kita sadar diri, kita introspeksi diri, kita perbanyak sholawat, karena memang hanya Nabi Muhammad, hanya Rasulullah SAW sajalah manusia satu-satunya yang nantinya mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan kepada kita. Bukan bos kita, bukan sang penguasa kita, bukan sang pemimpin kita, bukan kekasih sejati kita, bukan sahabat kita, bukan ayah ibu kita, melainkan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak bosan juga kita terus tingkatkan kualitas kita, kuantitas kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Maka mumpung kita masih diberikan waktu dan kesempatan, tingkatkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah yang akan menjadi insan terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah yakni kita tinggalkan, kita hilangkan, kita pendam, atau kita tenggelamkan dan juga kita kubur sedalam-dalamnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita tumbuhkan, kita hidupkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kita diperintahkan Allah untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Kita disuruh Allah berpuasa. Siapa yang disuruh Allah? Yang beriman. Siapa yang beriman itu? Dia yang percaya kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman itu? Dia yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman itu? Dia, kita, kalian yang percaya kepada Allah bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Dia yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya surga dan neraka milik Allah, Allah yang menciptakan. Siapa yang beriman itu? Dia yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya milik Allah lah langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa yang beriman itu? Dia yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah lah yang membuat pergantian waktu siang dan malam. Allah lah yang membuat turunnya hujan
dan Allah lah yang akan memberhentikan hujan. Dia yang beriman. Siapa yang beriman itu? Dia yang percaya bahwasannya Allah lah yang menurunkan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia yang beriman, dia yang percaya bahwasannya semua makhluk di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, ketika kita percaya kepada Allah, maka pasti barang tentu kita berpuasa. Karena memang sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan adalah perintah wajib Allah Subhanahu wa taala, dan karena memang puasa juga rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, salawat serta sholat dan juga puasa, maka puasa adalah perintah wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasalah kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa inilah kita bisa mendidik diri kita yang dulu, yang kemarin, yang semalam tidak rutin sholat. Ketika di Ramadan tiba, kita mulai untuk sholat, kita mulai untuk mengaktifkan sholat, kita mulai untuk menjaga sholat. Yang dulu, kemarin atau semalam mungkin tidak rutin membaca Quran, ketika di bulan Ramadan ini mulai kita rutin untuk membaca Quran. Karena memang di bulan Ramadan ini, bulan puasa inilah tarbiyah bagi umat manusia yang beriman kepada Allah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan kalau kita kerjakan, kita amalkan, mudah-mudahan Allah akan mempermudah segalanya, urusan dunia dan juga akhirat kita. Mudah-mudahan juga kalau kita menjalankan ketiga amalan ini, Allah akan memberikan ketenangan batin kita, jiwa kita serta raga kita, dan mudah-mudahan juga yang tidak bisa kita hitungkan adalah Allah akan memberikan surga kepada kita, kepada orang-orang yang menjalankan 3 amalan ini dan juga istiqomah menjalankan 3 amalan ini di Ramadan ini. Bahkan setelah selesai bulan suci Ramadan ini, dia istiqomah menjalankan 3 amalan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan surga kepada siapapun yang mengerjakan 3 amalan ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Amalan yang pertama adalah kita harus meningkatkan ibadah sholat kita. Kita harus meningkatkan ibadah sholat kita, amaliyah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah amalan yang pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini tingkatkan sholat kita. Yang mungkin biasa kita sulit untuk bangun subuh, ketika Ramadan kita sahur, sembari sahur kita menunggu untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Maka sholatlah, kita tingkatkan ibadah sholat kita. Yang zuhur mungkin dulu tertinggal, hari ini mulai, jangan sampai kita tinggalkan zuhur. Asar juga begitu, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah sholat kita, karena dengan sholat inilah semua aktivitas-aktivitas jelek kita akan terhindar. Inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maka tingkatkan ibadah amaliyah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat fardu yang 5 waktu, duhanya, tahajudnya, tarawihnya, witirnya, qobliyah, ba'diyahnya kita tingkatkan. Mudah-mudahan
kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meningkatkan ibadah sholat kita, sudah pasti dan barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah perintah sholat. Ketika kita istiqomah menjaga sholat kita, maka Allah juga akan menjaga kebahagiaan yang ada di dalam hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia, tapi kebahagiaan, dan Allah menjamin kebahagiaan itu hidup dunia dan juga hidup akhirat. Maka mumpung kita masih diberikan waktu dan kesempatan di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, mari kita tingkatkan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena sedekah kita, bukan karena haji kita, bukan karena infak kita. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmat Allah, karena kasih dan sayangnya Allah lah kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sholat kita, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, bukan karena puasa kita. Karena sholat yang kita lakukan selama ini itu belum mampu untuk membalas nikmat mata, belum mampu membalas nikmat telinga, belum mampu membalas nikmat hidung, belum mampu membalas nikmat tangan. Maka berserah dirilah kita kepada Allah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala, rendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita akan diangkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua di bulan Ramadan ini harus kita kerjakan. Yang kedua adalah, ayo mari kita coba untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan inilah, di bulan puasa inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai petunjuk untuk manusia, agar manusia itu sadar dan menyadari betapa besar dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini mari kita banyak membaca Quran, berinteraksi dengan Quran, kita pahami sedikit demi sedikit Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita rutin istiqomah membaca Quran, memahami Quran, berinteraksi dengan Quran, mudah-mudahan Allah memberikan bahagian dunia dan juga akhirat. Maka jangan pernah kita tinggalkan amalan yang kedua ini, yaitu senantiasalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini, dan ini adalah kesempatan kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk berinteraksi langsung dengan Al-Quran, kita pahami sedikit demi sedikit. Maka mudah-mudahan kita akan ketemu, kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan dan sesuatu yang tidak pernah bisa kita pikirkan, hanya karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah atau memperbanyak berinfak kepada sesama, kepada fakir, miskin, yatim, piatu. Mari kita memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia maka akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan hingga 700 kali lipat. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan, setiap kali kita bersedekah, berinfak, memberi, membantu, maka Allah akan membalas
10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan tidak terhingga, apa tidak terhingganya? Kenikmatan hidup dunia dan kenikmatan hidup akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Tabrani bahwasannya sedekah juga, berinfak juga akan memadamkan api siksa neraka. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketiga ini kita kerjakan, ketiga amalan ini kita lakukan, kita istiqomah untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita yang akan mendapatkan kebahagiaan yang langsung Allah berikan kepada kita, bukan Allah titipkan kepada orang lain, melainkan Allah langsung memberikan kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, mumpung hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan hidup, kesempatan bernapas di Ramadan ini, maka ayo mari kita tingkatkan kepada sholat kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran, dan juga mari kita banyak-banyak membantu, memberi, dan juga bersedekah, meringankan kesusahan orang lain. Mudah-mudahan kalau tiga ini kita kerjakan, kita akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ketiga amalan di bulan Ramadan yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan siang hari ini dapat merubah kita di kemudian harinya, agar kita meningkatkan sholat, Quran, dan juga sedekah. Demikian sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi bisabilil haq wa ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.